Perkenalkan, nama saya Willy Cisaputra. Saya dari alatternakayam.com. Tadi sudah melihat video opening dan kita sudah berdiri tahun 85 dan kita memang spesialisasi kita adalah khusus di bidang peralatan peternakan ayam. Ada untuk ayam petelur, ayam pedaging maupun ayam breeding farm. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan beberapa project yang pernah saya buat. Oke, pada kali ini saya akan menjabarkan mengenai seputar peternakan ayam. Ada 4 tipe peternakan ayam. Yang pertama adalah peternakan ayam open house atau tradisional kita biasa menyebut. Kedua, kita ada tipe peternakan ayam closed house, jadi sudah lebih modern dengan menggunakan tempat makan yang masih manual, tapi tempat minumnya sudah mungkin menggunakan galon otomatis ataupun nipple system. Tipe ketiga adalah peternakan ayam closed house dengan dinding samping adalah terpal atau tirai. Ini tipe ketiga yang sangat umum di Indonesia, sangat umum kita jumpai. Tipe keempat adalah peternakan ayam closed house otomatis yang memakai dinding batu bata di sisi kiri kanannya atau memakai dinding galvalum yang sudah diisi oleh styrofoam. Biasa orang menyebutkan dengan sandwich panel. Jadi baik tipe ketiga maupun tipe keempat akan banyak sekarang mulai booming di Indonesia. Peternakan ayam modern dengan tempat makan pun sudah otomatis. Kenapa kok banyak orang dari open house kemudian sekarang beralih ke closed house, baik manual maupun otomatis? Karena dengan kepadatan bertambah, itu jumlah ayam yang dipelihara lebih banyak, maka keuntungan lebih banyak. Walaupun di awal memang ada investasi yang dikeluarkan lebih banyak, betul, lebih tinggi, betul. Tapi di akhir itu untuk closed house system, ayam satu tidak stres, tidak mudah stres. Kepadatan bertambah. Kedua, FCR bisa lebih bagus. Jadi efisiensi pakan bisa tercapai. Karena dengan tempat makan yang otomatis, maka tidak ada lagi pakan yang tumpah. Andai kata dengan closed house manual, maka anak kandang dia harus menuangkan pakan dari karung atau dari tong atau dari ember itu ke tempat makan. Pada saat dia keluarkan ini dengan gayung atau dengan alat apapun, akan ada kemungkinan besar pakan yang tumpah. Dan itu sudah pernah ada yang menghitung per ekor dia akan kehilangan atau berkurang pakan 2 gram per ekor per hari. Bisa dihitung sendiri. Andai kan dia pakai otomatis sistem, tidak ada yang terbuang. Kalaupun ada sangat-sangat minim sekali. Itu keunggulan daripada closed house system. Sehingga kalau mau peternakan saudara lebih bagus lagi, maka boleh berinvest untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Jadi itu sekilas 4 tipe dalam kita memelihara ayam pedaging di era sekarang ini. Lalu kita masuk ke dalam kunci, apa kunci suksesnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam industri peternakan ayam, terutama yang closed house. Kunci utama adalah di ventilasi. Kita menyebut dengan ventilation system atau sistem ventilasi terdiri dari 2 macam sistem, yaitu cooling pad atau biasa orang menyebut cell deck, dan juga tentunya kipas. Ini yang akan saya mencoba sharingkan beberapa hal yang pernah saya alami. Jadi di sistem cooling pad dulu kita bahas. Kalau saudara pernah lihat di Indonesia ada 2 tipe pemasangan cooling pad. Ada tipe samping, ada juga tipe U. Jadi samping juga depan diisi. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya. Pertama di cell deck samping atau cooling pad samping. Zaman dulu itu beberapa dan banyak ya kandang itu memakai tipe samping. Karena ini mengadopsi daripada sistem di luar negeri. Karena di luar negeri yang saya tahu adalah dia panen dari depan, sehingga cell deck-nya mau atau cooling pad-nya mau tidak mau harus dari samping. Sedangkan di Indonesia berbeda, pintunya ada di samping, ada 3 pintu atau 2 pintu biasanya. Nah, ke
kebaikan daripada sistem samping adalah humidity yang masuk bisa terlambat, istilahnya dia bisa melambat sehingga tidak cepat masuk ke ayam. Tapi kelemahan daripada sistem cooling pad samping adalah dia punya blank spot itu banyak. Blank spot atau dikatakan dead spot itu ada banyak, ada di kiri kanan maupun di depan, sehingga angin matinya cukup banyak, sehingga sirkulasi udara untuk ayam-ayam ini agak terganggu. Ini menurut pengalaman di beberapa kandang. Lalu kita beralih ke model U di kiri, depan maupun kanan. Kenapa kok saya menganjurkan yang sistem ini? Jadi sistem U maupun samping itu tidak ada perubahan dari jumlah cooling pad. Jadi misalkan satu lantai butuhnya 20 biji, maka tetap 20 biji, baik dipakai untuk sistem samping maupun sistem U. Jadi di sistem U ini dia kebaikannya adalah dan keunggulannya adalah blank spotnya sangat minim dan kecepatan anginnya bisa sangat bagus karena angin akan direct dari depan langsung ke belakang. Untuk kandang yang di bawah lebar 12 meter tidak ada masalah mau memilih samping, self deck samping atau self deck tipe U. Tapi begitu menginjak di atas 12 meter maka dianjurkan itu memakai yang sistem U karena dia wind speednya akan tercapai. Kita mengejar 3 meter per detik, kita mengejar wind speed 3 meter per detik dengan sistem U akan sangat bisa tercapai. Jadi di closed house system itu kunci utama adalah bagaimana kita bisa secepat mungkin mengeluarkan amonia sehingga ayam mempunyai udara yang lebih segar, sehingga dia tidak terganggu pernafasannya, sehingga dia bisa makan dan minum dan bertumbuh dengan maksimal. Tapi begitu wind speednya rendah, amoniaknya terus menggulung dalam kandang, maka akan mengganggu sistem pernafasan dan akan mengganggu ke pertumbuhan ayamnya sendiri. Jadi itu kurang lebih perbedaannya antara cooling pad samping maupun U. Kita menganjurkan kalau kandang di atas 12 meter memakai yang U. Saya punya project dari kandang 18 meter, 14, 18 meter, bahkan 24 meter untuk lebar kandang. Itu rata-rata memakai sistem cooling pad U itu lebih bagus daripada yang sistem samping. Tapi kandang di bawah 12 meter memakai sistem samping dan juga mungkin di daerah dingin memakai sistem cooling pad samping itu lebih baik, sehingga dia punya humidity lambat untuk tercapai ke ayamnya. Itu sepintas untuk penempatan cooling pad. Lalu dari kandang yang ada, bagaimana cooling pad ini dipasang? Ada kalau zaman dulu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, itu cooling pad dipasang di tepi kandang, jadi persis di sisi kandang. Dan sekarang ini kita keluarkan. Jadi kandang 12 meter, maka ini akan posisi cooling pad keluar dari kandang, kurang lebih ukurannya adalah 50 cm sampai 1 meter. Disesuaikan dengan lahan yang ada, tapi yang ideal adalah 1 meter. Itu akan sangat bagus untuk meminimalkan humidity yang akan masuk. Nah, kemudian setelah cooling pad dipasang, maka kiri kanan depan itu diusahakan tidak ada hambatan, tidak ada yang blok, tidak ada pohon atau tembok. Minimal 5 meter, sebisa mungkin minimal 5 meter. Semakin luas semakin baik, sehingga pressure dari angin yang masuk ini atau blocking ini berkurang. Jadi, kalau dia mepet dengan tembok atau suatu penghalang, maka pressure angin maupun wind speednya juga akan berkurang. Itu akan ada efeknya. Jadi depan belakang, kiri kanan maupun depan itu paling nggak tidak ada blok. Idealnya adalah 5 meter. Itu yang pertama cooling pad. Oke, kita lanjut ke kipas. Ini sangat penting sekali. Banyak orang mungkin bingung kipas ini ditempatkan di ketinggian berapa senti dari lantai kandang. Jadi sangat gampang menghitung. Apabila misalkan kita ambil contoh
tinggi kandang 2 meter, maka kipas itu sendiri adalah 1,4 meter, maka sisa space adalah 60 cm. Maka tinggal 60 cm dibagi 2, 30 cm untuk sebagai dudukan kipas, lalu kipasnya, lalu sisa 30 cm untuk seperti itu. Dengan kipas berada pada benar-benar center posisi, maka ini tarikan angin akan sangat bagus sekali. Lalu kita ngomong juga setelah kipas di belakang kandang itu jarak idealnya berapa meter baru ada temboknya. Kalau kita ngomong ideal itu 15 meter. Karena kalau kipas yang bagus, dia angin keluar itu akan hilang dan berhenti di titik 15 meter. Tapi kalaupun tidak bisa 15 meter, mungkin di 10 meter dari kipas ini ada tembok penghalang, itu bagus. Jadi antara 10 sampai 15 meter. Apabila tidak bisa lagi Pak, ini karena lahannya sangat mepet, mungkin tersisa 5 meter, maka di bagian tembok harus ada dipasang semacam plat seng atau apapun, mungkin bambu miring, sehingga angin yang keluar dari kandang dia akan menabrak ini dan dia akan ke atas. Karena kalau hanya 5 meter dibiarkan tembok lurus tidak ada arah ke atas, maka angin yang keluar ini akan dia mantul masuk kembali ke kandang, dan itu yang namanya turbulensi, dan itu mengakibatkan kecepatan angin atau kecepatan kipasnya itu berkurang, sehingga kecepatan angin yang harusnya 3 meter per detik akan susah tercapai. Jadi sekian dari saya akan share lebih banyak lagi di video-video berikutnya, dan kita juga di alatternaayam.com kita sangat lengkap. Kita ada peralatan ayam baik untuk manual maupun otomatis. Kita juga membantu konstruksi kandangnya. Kita sudah ada beberapa project. Silahkan komen apapun nanti di bawah. Kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan kasih nomor WhatsApp saya di description. Nanti Anda bisa WhatsApp saya, kita bisa diskusi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share kalau video ini menurut Anda adalah sangat membantu. Terima kasih.